Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk semuanya. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia buat para pemirsa penggemar kajian Buya Arasy, yang semoga tetap berlimpah karunia nikmat, pertolongan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, saya temukan video kajian menarik kali ini dengan tema mengazani bayi yang baru lahir yang dianggap bid'ah oleh para ustadz Wahabi, dan ternyata anggapan bid'ah tersebut juga melekat pada seorang artis yang belum lama berhijrah dari dunia kehidupan artis ke kehidupan agamis yang terdoktrin oleh pemahaman Wahabi, karena memang pintu masuk berhijrah seorang artis tersebut melalui para ustadz yang berpaham Wahabi. Jadi kita juga tidak perlu heran, bukan? Kita simak dulu cuplikan videonya sebelum nanti kita simak secara lengkap kajian Buya Arasy yang menjelaskan tentang hukum mengazani bayi yang baru lahir, yang secara turun-menurun hal tersebut sudah dilakukan sebagian besar umat Islam di negeri tercinta kita ini. Ada ustadz ngomong mengazankan bayi baru lahir bid'ah. Kenapa bid'ah? Hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Siapa yang melemahkan? Oh, imam dia. Saya nggak usah sebut namanya. Tidak ada satu hadis yang sahih pun berkaitan dengan azan di telinga bayi. Memang ada hadis tentang mengazankan bayi, Pak. Namun yang rajih hadis tersebut dhaif, tidak sahih. Ternyata kita cek, dibuka periwayat kitab ini namanya Imam Tirmizi. Imam Tirmizi nulis kitab Sunan Tirmizi. Di bab Kitabul Aqiqah, hadis pertamanya tentang Nabi azana fi uzunil maulud. Nabi mengazankan di telinga bayi baru lahir, yaitu Sayyidina Al-Hasan atau Sayyidina Al-Husain. Nabi berazan. Jadi Nabi nggak pernah azan dalam riwayatnya untuk sholat. Nabi azan ketika bayi baru lahir. Karena hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak bisa diamalkan. Dia bilang dhaif, Imam Tirmizi bilang sahih. Bapak ikut siapa? Ya, nah kalau soal azan, jadi ada beberapa pendapat, ada dua pendapat. Jadi satu pendapat yang bilang azankan, satu lagi tidak diazankan karena hadisnya itu lemah. Nah, saya ambil yang satu lagi, itu yang hadisnya lemah tidak usah diazankan. Ente tahu nggak siapa Imam Tirmizi? Imam Tirmizi itu murid terbaik Imam Bukhari. Murid terbaik Imam Bukhari itu ada Muslim, ada Tirmizi. Imam Tirmizi ini pakar hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu. Ngerti dia, Pak. Kalau dia bilang sahih, berarti udah selesai persoalan itu di zaman salaf. Jadi kalau misal kita nggak ada guru ya kita takut salah-salah juga, dan alhamdulillah Ustadz Badrul Salam sangat membantu kami di program Berita Islami Masa, dan guru saya juga Ustadz Badrul Salam. Memang ada sebagian ulama menganggap hasan hadis itu, tapi siapa saja yang pernah mempelajari jalan-jalan hadis itu akan tampak kepada dia hadis itu adalah hadis yang lemah. Tapi rujukan hadis secara ilmiah tidak ada hadis yang sahih. Lau kana khairan la sabaquna ilai. Kalau seandainya baik, para sahabat sudah melakukan, dan tak ada sahabat pun yang melakukan itu. Tapi Imam Tirmizi menemukan ulama salaf mengamalkannya. Maka di situ ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Imam Tirmizi. Sahihnya sebuah hadis bukan hanya sebatas kualitas perawi, tapi dicek isi hadisnya ada nggak pengamalan ulama sahabat tabi'in dan ulama salafus saleh. Jika ada, hadisnya langsung naik. Tapi di dalam kitab silsilah hadis dhaifah, beliau merujuk bahwa hadis yang lemah itu tidak bisa diamalkan sama sekali. Yang mengatakan hadis itu dhaif ulama atau nabi? Ulama. Nabi pernah ngomong nggak ini loh hadis dhaif? Pernah ngomong? Ya enggak lah. Kata dhaif itu hasil penelitian. Penelitian bisa salah, bisa benar. Karena dia bisa salah, bisa benar, maka antara satu imam dengan imam lain bisa beda penilaian tentang hadis sahih dan dhaif. Kita melakukan suatu amalan apapun ya tanpa ilmu ya sia-sia saja gitu. Jadi memang harus ada ilmunya dulu gitu baru kita melakukan amalan tersebut gitu. Azan hanya untuk sholat, makanya azan nggak ada. Mengadhankan bayi nggak ada. Mengadhankan bayi nggak ada. Bukan berarti bayi tidak boleh mendengar azan, tapi dikembalikan hukum bahwa azan untuk sholat tadi. Kalimat hayya 'alas sholat, mari kita sholat. Itu aja pakai bahasa yang gampang deh. Kalau memang azan untuk orang sholat, maka kembalikan ke situ. Si anak itu udah sholat, cuma kita yang nggak tahu. Sholatnya bayi
itu ngeak-ngeak, itu dia manggil Allah itu. Ya Allah lapar, ya Allah lapar. Allah kirimlah orang tua, orang kirimlah ibu. Maka ayah ibu itu utusan Allah untuk anaknya, disebut wasiyatullah. Itu sebabnya durhaka kepada orang tua sama dengan durhaka kepada Allah. Kalau awal bayi baru lahir diapain? Diazanin, ya. Ini adalah penanaman tauhid pertama. Kita simak penjelasan lengkap Buya Arasy terlebih dahulu biar kita paham yang sebenarnya. Ayo kita lanjutkan untuk menyimak video selengkapnya. Kalau awal bayi baru lahir diapain? Diajak ngopi, diazanin, ya. Pakai mic nggak? Nggak perlu, ya. Langsung azanin. Ini adalah penanaman tauhid pertama. Tapi kata kawan di luar sana, mungkin di sini nggak ada orang-orang ngomong begitu, karena di sini nggak ada kan selain aswaja, bener. Ahlus sunnah wal jamaah tok 1001%, bener ya? Ini ajaibnya orang Madura ya. Nggak ada Wahabi, nggak ada Salafi, Muhammadiyahnya nggak ada ya. Hebat orang Madura. Kata kelompok sebelah, nanti kalau yang sudah nyantri di luar paham. Kalau sekarang kan tinggal buka YouTube, bener. Ada ustadz ngomong mengazankan bayi baru lahir bid'ah. Kenapa bid'ah? Hadisnya dhaif. Tahu hadis dhaif? Hadisnya lemah. Siapa yang melemahkan? Oh, imam dia. Saya nggak usah sebut namanya. Ntar jadi pergunjingan ya. Ternyata kita cek, dibuka periwayat kitab ini namanya Imam Tirmizi. Siapa nama imamnya? Orang Madura nyebutnya Turmuzi atau Tirmizi? Ada yang nyebut Turmuzi? Turmuzi, boleh, itu sah. Cuma kurang populer. Itu nama kota di Uzbek, namanya Tirmiz, bukan Turmuz. Ya, karena itu ismul alam, tidak ada qiyasnya, tidak ada wazannya. Kan nggak bisa Tarmaza, Tirmizi, Turmuz, kan nggak bisa kan? Nggak ada, itu kaidah baru keluar barusan dan itu bid'ah ya. Imam Tirmizi nulis kitab Sunan Tirmizi di bab Kitabul Aqiqah. Hadis pertamanya tentang Nabi azana fi uzunil maulud. Nabi mengazankan di telinga bayi baru lahir, yaitu Sayyidina Al-Hasan atau Sayyidina Husain. Nabi berazan. Jadi Nabi nggak pernah azan dalam riwayatnya untuk sholat. Nabi azan ketika bayi baru lahir. Suara saya nggak bagus, kan nggak penting suara bagus. Yang penting bisa azan. Maka kalau punya suami harus bisa azan. Ada kalimat penting di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yang paling aneh, kok dipanggil hayya ala sholat? Kan si anak belum bisa sholat. Gimana dong? Hah? Si anak itu udah sholat, cuma kita yang nggak tahu. Sholatnya bayi itu ngeak-ngeak, itu dia manggil Allah itu. Ya Allah lapar, ya Allah lapar. Allah kirimlah orang tua, orang kirimlah ibu. Maka ayah ibu itu utusan Allah untuk anaknya, disebut wasiyatullah. Itu sebabnya durhaka kepada orang tua sama dengan durhaka kepada Allah. Itu baru orang tua fisik. Gimana orang tua batin, yaitu guru rohani? Durhaka kepada mereka pasti su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Jadi pertama kali diazankan. Inilah yang disebutkan dalam satu riwayat.
alimu auladakum la ilaha illallah. Walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi maknanya sahih. Ajarkan anakmu pertama kali kalau baru bisa ngomong la ilaha illallah. La ilaha illallah bahasa Arab atau bahasa apa? Terserah. Karena bayi itu menangkap rasa. Pakai perasaan itu bayi. Bunyinya la ilaha illallah boleh, pakai bahasa Madura boleh, bahasa Indonesia boleh. Dalam satu riwayat walaupun tidak populer, ketika hujan turun ada seorang sahabat, bahkan disebutkan riwayat itu sahabat Rasulullah di masa Nabi hidup. Itu sahabat ketika bayinya digendong, hujan turun, apa kata dia? Wahai anakku, saksikan Allah menurunkan hujan. Padahal anaknya belum ngerti juga. Biar jadi memori, masuk ke telinga anak. Tapi jangan banyak-banyak, jangan ceramain bayi. Dek, nanti kalau kamu dewasa, anaknya nggak ngerti. Sama dengan anak kelas 1, diajarkan pakai pelajaran kelas 3, nggak bisa. Dan yang terakhir, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dinnya, akhlaknya tergantung khalilnya, temannya, lingkungannya, pesantrennya, sekolahnya, kampungnya, kawannya. Maka kalau anak kita mulai dewasa, mulai gede-gede, pilihkan bagi anak komunitas, tempat ngumpul, tempat main, tempat belajar, orang-orang yang baik. Kalau anak sudah kenal enak asiknya berteman, maka ajaran orang tua cuma 30% masuk, 70%-nya ajaran kawan. 70%-nya ajaran kawan. Kalau masih kecil anak ikut kita, tapi kalau anak sudah mulai kenal kawannya, dia ikut kawannya lebih banyak daripada orang tua, gengsi ikut orang tua. Maka ini yang paling penting, itu kiat paling inti. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang berdasarkan akhlak dari komunitasnya, temannya. Beruntunglah santri-santri ini punya kawan orang pesantren. Beruntunglah orang-orang di Madura, kebanyakan kampung di Madura ada pesantren. Ya, beruntung. Mau di mana aja orang zikiran, tahlilan, baca kitab, sholawatan, nikmatnya bukan main. Tapi itu berbanding kuat, terbalik dengan karakter orang Madura yang sangat luar biasa. Jadi betul-betul Allah kasih hadiah. Ini karakternya dikasih hadiah yang besar. Begitulah di setiap tempat dan masa. Demikian penjelasan Buya Arasi tentang hukum mengazani yang baru lahir. Setuju atau tidak? Silahkan para pemirsa sendiri yang menilainya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.